Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami, dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami diberikan kemampuan untuk menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2. Renungan kita saya beri tema, jangan dikendalikan oleh masa lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan dengan orang yang lebih tua atau lebih senior, tidak jarang kita mendengar mereka berkata begini, kami dahulu atau dulu tidak seperti ini, atau pengalaman saya waktu lalu. Wah, inilah kalimat-kalimat pengantar biasanya. Karena mereka ingin membandingkan keadaan dahulu dengan keadaan sekarang. Itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Itu hal yang biasa saja. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang belum bisa move on dari masa lalu. Dan pengalaman masa lalunya, apakah itu keberhasilan atau prestasinya, dijadikan tolok ukur pada kehidupan masa kini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 1-6, itu satu perikop, mengingatkan agar orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus jangan lagi dikontrol atau dikendalikan oleh masa lalunya. Apalagi kalau masa lalunya itu di luar Kristus. Maka di sini Petrus menekankan dua hal. Pertama, jangan habiskan waktu yang ada untuk melakukan kehendak manusia. Manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebagaimana dalam ayat yang ketiga. Kehidupan mereka penuh dengan hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Hal-hal ini harus dihindari dan dijauhi, serta tidak lagi berkuasa mengendalikan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita harus berkata goodbye, say no pada masa lalu yang dikuasai oleh dunia ini, yang dikuasai oleh si jahat. Lalu yang kedua dikatakan pergunakan waktu untuk melakukan kehendak Allah. Orang yang mengerti kehendak Allah adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan sudah berikan secara free, secara cuma-cuma. Bertanggung jawab melakukan tugas atau amanat yang Tuhan berikan. Sekalipun untuk itu kita bisa mengalami penderitaan. Jemaat mula-mula memang mengalami penderitaan karena mereka mengikut Yesus. Termasuk Petrus dan murid-murid yang lain. Tetapi apa yang membuat Petrus mengalami pembaruan? Jawabannya adalah Injil Yesus Kristus. Atau lebih tegasnya lagi, dia sudah mengalami Yesus. Mengalami Injil yang menyelamatkan secara pribadi. Saudara yang terkasih, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Jika ya, puji Tuhan. Dan biarkanlah Kristus yang mengendalikan seluruh kehidupan. Dialah Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita mengakui bahwa Dia yang berkuasa, yang memerintah atas kehidupan kita. Dia adalah Raja yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Maka jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak manusia berdosa. Jangan. Melainkan sebaliknya, hendaklah kita melakukan apa yang merupakan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya semakin banyak orang
yang mendengar Injil keselamatan. Kehendak Allah adalah supaya anak-anaknya menaati perintahnya, mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesama manusia. Itulah yang Tuhan mau. Maka berilah diri kita dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Jangan lagi mau dikendalikan oleh masa lalu kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami memohon supaya Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, memampukan kami. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.